Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, NPM 2255 dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai UAS, yaitu membuat proposal dari bab 1 sampai bab 3. Jadi di sini saya membuat proposal itu dengan judul pengembangan aplikasi e-surat berbasis web. Susun oleh saya sendiri dengan NPM 2255 tadi. Kemudian di sini ada daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Kemudian pada bab satu pendahuluan ini, dia memiliki latar belakang. Fakultas Teknik Unila ini mempunyai berbagai macam aplikasi berbasis web. Aplikasi yang berjalan di kampus Fakultas Teknik Universitas Lampung ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya berfungsi sebagai sumber informasi akademik, pembayaran kuliah, penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan di FD Unila adalah aplikasi e-surat. Aplikasi ini mempunyai fitur yaitu dapat mengunggah surat keluar, mencari surat yang telah diunggah, memberikan disposisi pada surat yang telah diunggah, dan melihat surat masuk dan keluar internal maupun eksternal. Surat yang diunggah yaitu surat kegiatan, surat pemberitahuan, surat keputusan, dan lain-lain. Aplikasi e-surat ini mempunyai masalah yaitu disposisi tidak ada tempat untuk menampilkan file jika ada perbaikan pada surat dan tidak ada update disposisi pada fitur disposisi. Maka dibuatlah aplikasi e-surat berbasis web ini agar disposisi mempunyai tempat untuk disposisi dapat menampilkan file dan dapat melihat update disposisi pada menu disposisi. Kemudian pada 1.2 itu ada identifikasi masalah. Ada beberapa identifikasi masalah yang diangkat, antara lain pada fitur disposisi tidak dapat melampirkan file jika ada perbaikan surat yang sudah masuk. Yang nomor 2, user tidak dapat melihat update tanggal disposisi terakhir beserta pengirimnya jika belum membuka fitur disposisi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu dapat ditemukan. Nomor 1, bagaimana caranya agar terdapat field untuk melampirkan file pada fitur disposisi. Agar jika ada perbaikan atau dokumen tambahan yang diperlukan, tidak perlu membuat surat baru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara agar update disposisi terlihat pada fitur disposisi. Kemudian di sini ada batasan masalah juga, yaitu aplikasi e-surat ini terdapat 5 enrollment aktor, yaitu sekretariat sebagai admin, dekan sebagai pemimpin, admin prodi, kaprodi, wadek, kaprodi atau kasubag sebagai user. Ada input pada aplikasi e-surat ini adalah surat dan disposisi. Dan nomor 3 ada output aplikasi adalah disposisi terakhir. Kemudian yang keempat adalah pembuatan aplikasi dimulai dari pengumpulan data, perancangan atau desain, pembuatan aplikasi, dan uji coba. Kemudian yang kelima, tool system yang digunakan adalah diagram Unified Modeling Language atau UML, seperti diagram hierarki input process output atau HIPO, activity diagram, dan use case diagram. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaatnya adalah mengembangkan aplikasi e-surat berbasis web sebagai aplikasi penunjang operasional kegiatan di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sedangkan manfaatnya itu adalah dengan adanya fitur untuk melampirkan file pada disposisi, jika terdapat perbaikan atau diperlukan dokumen tambahan, tidak perlu membuat ulang surat ajuan dan user dapat melihat disposisi terakhir pada fitur tersebut. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan akhir tugas akhir ini atau UAS pada mata kuliah Metopen ini. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kemudian ada observasi, perancangan atau desain, dan pembuatan aplikasi. Tapi pembuatan aplikasi ini mungkin di tahap selanjutnya ya. Tapi kita di sini sudah mendapatkan gambarannya bagaimana untuk tahapan pembuatan aplikasi ini dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Kemudian ada sistematika penulisan. Jadi di sini agar lebih jelas dapat memahami UAS ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan dikelompokkan menjadi beberapa bab, seperti pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada 2.1 ada aplikasi e-surat. Jadi aplikasi e-surat ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan di FT Unila. Aplikasi ini juga punya fitur dapat mengubah surat keluar dan surat yang telah diunggah. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, jadi ini ada komponen-komponen IRD-nya yang telah saya cari di sini, ada notasinya, ada komponennya, dan ada keterangannya di sini.
Kemudian ada sistem database. Sistem database ini bagian yang terpisahkan dari aplikasi berskala enterprise. Jadi hampir seluruh aplikasi pada skala enterprise ini memerlukan sistem database untuk menyimpan berbagai jenis data yang dimiliki. Kemudian ada UML, Unified Modeling Language. Jadi ini ada tipe diagram UML-nya. Diagramnya itu ada, ini contoh diagramnya, ada activity, class, communication, dan lain-lain. Kemudian tujuannya ada ini. Kemudian ada use case diagram. Jadi ini use case diagramnya. Seperti ini gambar, kemudian keterangannya ada ini. Ada activity diagram juga, sama untuk gambar dan keterangannya. Jelaskan itu ada hierarchy input process output. Dari sini dijelaskan juga contohnya. Kemudian kita masuk ke bab 3 pada metodologi penelitian. Jadi tinjauan kampus Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi di Universitas Lampung ini dia sekarang memiliki 7 program studi, yaitu teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik geofisika, teknik geodesi dan geometrika, dan teknik arsitektur. Berarti aplikasi Exurat ini menggunakan pengembangan aplikasi dengan metode prototyping. Kemudian di sini ada sejarah dari Universitas Lampung. Kemudian ada visi misi dan tujuan Fakultas Teknik Lampung, Universitas Lampung. Visinya di sini Fakultas Teknik 10 terbaik berbasis riset terpadu 2025. Kemudian misi dari Fakultas Teknik itu menyelenggarakan tridharma, perguruan tinggi, dan pendidikan penelitian pengabdian masyarakat yang berkualitas dan berbasis riset. Kemudian ada mewujudkan tata kelola organisasi Fakultas Teknik Unila yang baik. Kemudian ada mendorong budaya akademik yang kondusif, dinamis, beretika, dan profesional. Kemudian ada menjadi agen perubahan serta menjaga kebenaran dan keadilan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada menjalin kerjasama berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk mencapai fakultas unggul berbasis riset terpadu. Kemudian tujuan dari Fakultas dari Unila itu ada 4, menjadikan FT Unila sebagai pilihan utama untuk mendapatkan pendidikan bermutu, kemudian menguatkan tata kelola penyelenggara perguruan tinggi agar mendapatkan kepercayaan nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan riset unggulan dan publikasi ilmiah terakreditasi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang terakhir mendorong lahirnya produk intelektual seperti paten dan hak kekayaan intelektual serta mendiseminasikannya ke masyarakat dan dunia usaha. Kemudian ya ada analisis sistem berjalannya, ada prosedur sistem berjalannya itu seperti apa. Jadi prosedur berjalannya itu bisa dilihat mengirim surat internal keluar. Jadi ini ada 4, seperti user memilih surat internal, user memilih surat keluar, mengumpulkan data surat keluar, dan mengirimkan surat. Kemudian ini ada yang melihat surat masuk internal, memberikan disposisi. Kemudian di dalam memberikan disposisi ini terdapat poin-poin lagi seperti mengirim disposisi, melihat dan mencari surat, memverifikasi, menerima surat, manajemen user. Kemudian bisa mengedit user, menghapus user, validasi surat, melihat arsip surat. Kemudian di sini ada use case diagram sistem berjalannya. Jadi bisa dilihat di sini sudah saya buat pada aplikasi iSurat ini terdapat aktor yang terdiri dari kepala bagian Kaprodi, Kasubag, Sekretariat, Dekan, Admin Prodi, Wakil Dekan. Jadi bisa dilihat di sini aplikasi iSuratnya. Jadi pada bagian kepala bagian Kaprodi, Kasubag ini dia bisa mengirimkan surat, memberikan disposisi, mencari surat. Dia juga input ke dalam login untuk di aplikasi iSurat. Sama dengan Dekan, Sekretariat, dan Admin Prodi. Tetapi admin prodi hanya bisa mengirimkan surat, melihat disposisi, melihat arsip surat, dan ya melihat arsip surat hanya bisa 3 itu. Sementara kepala bagian ini bisa mencakup semua bagian ini, kecuali manajemen user. Pada sekretariat, dia juga bisa mencakup semua pada aplikasi surat ini diagramnya. Dekan dan wakil dekan juga sama. Jadi ini ada aplikasi activity diagram sistem berjalan. Jadi ini diagram pada login user. Bisa dilihat di sini ada kolom user dan aplikasi. User itu memilih menu login. Kemudian pada aplikasi akan menampilkan menu login. Kemudian user memasukkan username dan password. Jika sesuai, dia akan menampilkan menu dashboard. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke menu login tadi yang pada aplikasi.
Kemudian ada activity diagram user mengirim surat. Jadi di sini sama ada user dan aplikasi. User memilih menu login. Aplikasi menampilkan halaman dashboard, kemudian pilih surat keluar. Kemudian aplikasi menampilkan halaman surat keluar, kemudian user tambah surat keluar. Aplikasi menampilkan halaman tambah surat keluar, kemudian user menginput data surat dan menyimpan data surat. Kemudian aplikasi akan otomatis menyimpan data. Kemudian ini ada activity diagram user memberikan disposisi. Nah, seperti ini tadi sama penjelasannya. Kita lihat di sini diagramnya. Kemudian ada activity diagram user mengirim disposisi sistem berjalannya di sini. Kita lihat. Activity diagram kepala bagian Kaprodi Kasubag mencari surat. Di sini ada juga activity diagram yang telah saya buat. Ini memberikan catatan. Kemudian ini activity diagram user menerima surat sistem berjalannya. Ini. Kemudian ini diagram user memperoleh notifikasi disposisi. Ini ada activity diagram sekretariat manajemen yang maksudnya dari manajemen ini melakukan pengolahan akses login user. Jadi seperti ini diagram yang telah saya buat. Kemudian ada activity diagram admin prodi melihat arsip surat berjalan. Ada activity diagram user validasi arsip. Ini telah saya buat juga. Kemudian ada diagram HIPO sistem berjalan. Jadi pada HIPO surat ini bisa dilihat di sini ada menu login. Dan menu login ini mencakup 4 ini yaitu dashboard, surat internal FT, surat eksternal, disposisi. Kemudian pada surat internal FT ini dia mencakup 2 ini surat keluar dan surat masuk. Pada disposisi ini ada tambahan 3 ini. Lihat catatan, tambah catatan, dan lihat surat. Jadi ini contoh diagram HIPO sistem berjalannya. Kemudian ada pula di sini diagram hiposisi sekretariat. Jadi di sini ada menu loginnya dan ini dia menu login ini dalam aplikasi ini mencakup ini dashboard, surat internal, surat masuk internal, disposisi, arsip surat, manajemen user. Oke. Dan ini ada sistem usulan. Jadi sistem usulan ini merupakan sistem yang akan dibuat untuk memecahkan permasalahan pada sistem berjalan. Adapun tahap pengembangan ini adalah satu, pengumpulan data, kemudian kedua, perancangan aplikasi, ketiga, pembuatan aplikasi, dan keempat, seperti yang saya jelaskan tadi, uji coba aplikasi. Kemudian ini ada prosedur sistem usulannya. Berikut ini prosedur sistem usulan pada aplikasi surat Fakultas Teknik Unila. Seperti ini ya, mengirim surat keluar internal, melihat surat masuk internal, melihat surat masuk eksternal, memberikan disposisi, melihat disposisi, manajemen user. Daripada manajemen user ini dia bisa menambah user dan mengedit, kemudian bisa menghapus user, mengirim arsip surat, mencari surat, melihat arsip surat, dan memvalidasi surat. Kemudian ini ada use case diagram usulannya. Jadi ini contoh use case diagram usulan pada aplikasi e-surat. Jadi sini seperti yang saya jelaskan tadi, diagram usulannya seperti ini. Ada Wadek, Kabak, Kasubag, Kaprodi, Admin Prodi, Dekan, dan Sekretariat. Sekretariat ini tadi yang mengurus untuk user pada menu login. Jadi seperti ini diagramnya. Jadi bisa mengirim, melihat surat masuk internal dan eksternal, melihat disposisi, mencari surat, arsip surat, validasi surat, mengirim, dan manajemen user. Kemudian ada activity diagram usulannya di sini. Sudah saya buat juga activity diagramnya. Login user sistem usulan. Usulan. Kemudian ada activity diagram user mengirim surat usulan seperti yang tadi saya jelaskan. Ini mencari surat usulan. Kemudian ini activity diagram memberikan disposisi. Activity diagram melihat surat internal dan eksternal usulan. Kemudian ada activity diagram sekretariat mengirim arsip surat usulan. Kemudian ada activity diagram user melihat arsip surat usulan. Dan ada activity diagram user validasi arsip surat berjalan. Seperti ini diagramnya.
Kemudian ada diagram hipousulan. Jadi diagram hipousulan ini pada aplikasi surat terdiri dari diagram hipoisurat dan diagram hiposisi sekretariat. Jadi ini seperti ini tadi ya. Kita sudah jelaskan juga. Mirip sama hipo. Oke, ini untuk edekan. Kemudian ini untuk entity relationship diagram yang usulan. Jadi di sini RD-nya sudah saya buat sini untuk aplikasi e-surat Fakultas Teknik Unila. Jadi pada sekretariat ini dia dapat melihat surat eksternal, dapat melihat surat masuk, dapat mengelola arsip surat, dapat mengelola disposisi, dapat mengelola akses user, dan mengelola surat eksternal. Ya, seperti itu. Kemudian user di sini bisa melihat surat masuk, bisa memberi posisi, bisa mengunggah surat keluar, bisa melihat surat eksternal. Melihat surat eksternal yang sama-sama bisa dilihat oleh sekretariat tadi. Kemudian ini ada tabel data user. Tabel data user yang digunakan untuk akses masuk pada aplikasi. Spesifikasinya tabel data user. Jadi field di sini ada ID user, ada tipe, ada length, dan other. Kemudian ada tabel data surat keluarnya di sini. Ada tabel data surat masuknya di sini. Ada tabel data surat eksternal. Ada tabel data disposisi. Ada tabel data arsip. Dan tabel data edit user. Oke, di sini ada perencanaan pengujian aplikasi. Jadi perencanaan pengujian pada aplikasi surat Fakultas Teknik Unila ini akan menggunakan pengujian black box testing. Pengujian dilakukan dengan suatu pendekatan untuk menguji apakah setiap fungsi, unit atau modul yang berhubungan di dalam program dapat berjalan dengan sesuai yang dibuat dan berfungsi dengan baik. Oh, kemudian ini daftar pustaka. Oke, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, presentasi UAS pada mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf jika saya menjelaskan yang terlalu singkat karena hanya diberikan waktu 15 menit per individu. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.